Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada teman-teman di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan secara langsung. Ya, secara langsung di mana acara kita malam hari ini begitu sangat wow, begitu sangat menghangatkan pemikiran kita, sangat mengasah hati kita, di mana tema kita malam hari ini begitu sangat dikarenakan tema-tema yang ada di channelnya Geraha Mu'alaf itu akan selalu memberikan nuansa yang baru bagi siapapun yang haus akan kebenaran. Dan perlu diketahui teman-teman, channel Geraha Mu'alaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang menayangkan secara serempak, di mana channel yang ada itu puluhan, ya 23 channel bersama channelnya Geraha Mu'alaf dengan tema malam hari ini yaitu apakah Yesus adalah Mesias atau Mesias menurut standar Torah? Ya, di mana tema seperti ini ternyata bukan antara Muslim dengan Kristen, melainkan antara pihak Judaism dan juga orang Kristen yang ternyata orang Kristen sendirinya pun baru kita lihat kembali di atas ringnya channel Geraha Mu'alaf. Dan untuk saudara pihak Judaism ternyata baru pertama kali tampil di channelnya Geraha Mu'alaf. Oke, untuk menghemat waktu akan kita tampilkan. Namun sebelum mereka tampilkan, sila nih teman-teman, jika teman-teman untuk saat ini, apalagi ini udah tanggal muda ya, udah tanggal muda, silakan salurkan donasi Anda untuk membantu Mu'alaf ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank itu 451 yang nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Yang teman-teman boleh ketahui bahwa dana tersebut yang ada di teks berjalan ini merupakan dana yang dikhususkan untuk membantu kehidupan para mu'alaf. Dan jika teman-teman nih mempunyai rezeki lebih yang ingin, yang tidak saja ya untuk mu'alaf, melainkan juga untuk hal seperti halnya zakat sedekah infak disalurkan seperti pembebasan lahan seluas 6 hektar. Nah, teman-teman bisa menyalurkan ke nomor rekening ini karena tadi berbeda, nomor rekening khusus untuk membantu kehidupan para mu'alaf, sedangkan di nomor rekening ini teman-teman bisa menyalurkan zakat, sedekah infak dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan ketika teman-teman ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar 1 meter itu 250.000, sertakan angka 1 di belakangnya biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana tersebut khusus untuk pembebasan lahan. Mari kita bareng-bareng teman. Oke, kita tampilkan ya dari pihak Kristen dahulu. Ladies first, inilah dia Ibu Uti Wati Mena. Selamat malam Ibu Uti. Ceria nih. Malam. Oke, bagaimana Ibu? Sehat Ibu? Ya. Sehat. Sehat. Mantap. Dan terima kasih khususnya kepada Ibu Uti Wati Mena. Meskipun seorang perempuan begitu sangat gagah berani menghadapi seorang laki-laki di atas ringnya channel Geraha Mu'alaf. Dan perlu ketahui teman-teman bahwa channel Geraha Mu'alaf merupakan channel yang netral yang dikelola oleh pihak YPM at-Tauhid. Oke, kita tampilkan lawannya yang baru pertama kali naik ke atas ringnya channel Geraha Mu'alaf, yang tidak lain adalah Ishak bin Abraham. Oke, kita telah mengerti. Selamat malam. Bagaimana nih suaranya, saya jelas? Jelas. Oke. Suaranya putus-putus ya? Ya, itu nggak tahu suara saya, nggak tahu saudara Ishak. Dua-duanya putus-putus ya? Oke, jelas. Tapi putus-putus. Jelas suaranya. Mungkin ya. Itu mungkin jaringannya ya. Iya. Oke, kan kita tampilkan dialog. Dikatakan buat teman-teman ini Ishak yang menguasai bahasa Ibrani juga, seorang Judaism, dan juga Ibu Uti seorang Kristen yang benar-benar yang seringlah tampil di channel Geraha Mu'alaf dan juga di channel lainnya. Satu-satunya perempuan di Kristen yang berani naik ke atas ringnya channel Geraha Mu'alaf. Yang ngomong-ngomong, kemanakah perempuan lain di pihak Kristen? Ya, saya baru lihat Niken aja gitu kan, tapi itu tidak rutin. Oke, dan inilah ya
Ya, jadi kita sweet ya, Ibu Uti maupun Saudara Ishak seperti ini. Jadi masing-masing pihak mendapatkan waktu 40 menit. 40 menit ini sudah termasuk pembukaan, bertanya, menjawab, dan juga closing statement. Misal, saya kasih contoh. Ketika saya telah beres menyampaikan sesuatu, otomatis itu waktu biar berpindah ke lawan dialog harus menggunakan kode yaitu silakan, seperti itu. Misal Ibu Uti menyampaikan sesuatu, Ibu Uti sudah merasa beres nih dalam menyampaikan sesuatu. Silakan Saudara Ishak. Nah, ketika Ibu Uti menyampaikan silakan Saudara Ishak, maka waktu Ibu Uti tidak akan berkurang, malah beralih kepada Saudara Ishak. Begitu pula Saudara Ishak. Ketika Anda menyampaikan sesuatu dan dirasa sudah beres, sampaikan dengan mengucapkan silakan Ibu Uti, maka waktu Anda tidak akan berkurang Saudara Ishak, tetapi akan berkurangnya itu dari pihak Ibu Uti Watimena. Jadi ketika lawannya dialog, mohon untuk tertib sebagaimana kita makan satu sendok ya, tertib. Ketika lawan dialog sedang menyampaikan sesuatu, jangan disanggah terlebih dahulu sebelum adanya pernyataan dari pihak lawan dengan menggunakan istilah silahkan. By the way, bagaimana Ibu Uti sama Saudara Ishak, bisa dipahami rule dialog kita? Bisa. Ya, bisa. Jika memang bisa, jangan lupa bagi teman-teman yang sekarang lagi sedang menonton untuk memberikan komentar yang terbaik. Ngomong-ngomong, jika memang sudah siap semuanya, siapa yang terlebih dahulu menyampaikan sesuatu yang unek-unek yang perlu diketahui bahwa kami tidak bertanggung jawab channel Gram Malaf jika ada sesuatu yang kedepannya itu ternyata ada bermasalah atau kena hukum ya. Channel Gram Malaf tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu saya selalu menekankan baik Saudara Ishak maupun Ibu Uti untuk berdialog secara elegan, untuk santun. Ketika terjadi ke depan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka saya dan juga pihak channel Gram Malaf berlepas diri dari hal itu. Bisa dipahami? Dan sekarang siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Ibu Uti ataukah Saudara Ishak? Silahkan, Ibu Uti mungkin mau menyampaikan sesuatu. Enggak, soalnya kan saya ditantang, saya nggak tahu masalahnya apa dan saya belum terlalu tahu ya status dari Ishak ini. Apakah kamu itu Muslim atau Yahudi, Yudaism gitu, betul-betul Muslim atau Yudaism. Seorang Muslim yang memahami kitab Ibrani atau orang Yahudi asli gitu. Jadi saya nggak paham gitu. Jadi kamu aja ya. Jadi Saudara Ishak aja yang memberikan komentar pertama, karena saya nggak tahu masalahnya apa dengan Mesias itu, dan karena juga Ishak yang menantang gitu kan, Ishak yang ngajak. Jadi silahkan. Jadi saya mendengarkan apa masalahnya gitu. Silakan presentasi saja. Saya adalah seorang Bani Israel dari Nusah Temani ataupun Nusah Syamiri. Saya mempelajari dua Nusah karena di dalamnya ada tradisi yang hampir terlupakan atau hampir hilang. Kalau Anda bertanya apakah saya seorang Muslim atau seorang Yahudi atau seorang Israel, maka jawabannya adalah saya seorang Israel. Shema Israel. Oke, terima kasih Saudara Ishak dan Ibu Uti. Maaf saya potong, untuk menghemat waktu, siapa nih? Ketika Ibu Uti tidak bersedia untuk maju terlebih dahulu, berarti Saudara Ishak yang menyampaikan terlebih dahulu. Bagaimana Saudara Ishak, Anda siap? Siap. Pertama kita mau share dulu sebuah tulisan. Baik, sebentar. Jika memang siap, akan saya mulai waktunya ya, akan dikurangi nanti Saudara Ishak, karena Saudara Ishak yang terlebih dahulu menyampaikan dialog terkait tema kita malam hari ini. Oke. Selamat berdialog dengan santun. Ingat, kita hidup di NKRI, maka santun dan jagalah segala sesuatunya dengan tertib, baik. Waktu 40 menit, Saudara Ishak, silakan. Anda sampaikan pernyataannya. Monggo. Selain daripada di dalam Torah dijelaskan bahwa Masyiah itu adalah Kohen atau imam besar keturunan dari Aharon, kalau kita berbicara mengenai Masyiah yang adalah sosok seorang raja, maka dia adalah seorang great political leader. Dan di dalam Sefer Yirmiyahu 23 pasuk yang kelima di sini tertulis,
Perhatikanlah hari-hari akan datang. Hasyam mengucapkan ketika aku akan mendirikan tunas yang salih dan dia akan memerintah seorang raja yang makmur dan dia akan melakukan mishpat ussadaqah, hukum keadilan dan kebaikan di negeri itu. Artinya, seorang Masyiah itu haruslah seorang raja yang terjun di dunia politik dan melakukan mishpat. Mishpat itu artinya adalah hukum keadilan. Dalam hal jika seseorang melanggar hukum kriminal, maka harus ada yang aparat penegak hukum atau Sanhedrin yang bertugas sebagai pengadilan untuk menghakimi orang yang melakukan kriminal tersebut. Seperti itu. Lalu Yeshayahu 11 ayat 2 sampai 5. Dan kita bisa lihat di sini. Dan ruah Hasyam bersandar atasnya, ruah hikmah, itu artinya hikmat, bina pemahaman, asa nasihat, gevura kepahlawanan. Ruah da'at artinya pengetahuan, dan yir'at Hasyam, takut kepada Hasyam. Masyiah itu hanya orang biasa saja, manusia biasa saja, dan dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan, karena Masyiah memiliki sifat yang namanya da'at, wijir'at Hasyam, seperti ini. Ada kata yir'at Hasyam, nggak mungkin Tuhan takut kepada Tuhan, melainkan Masyiah adalah hambanya Hasyam, atau utusan Hasyam. Kalau kita melihat kelanjutannya, dan dia digerakkan dalam takut akan Hasyam, dan tidak dengan pandangan matanya dia menghakimi, tidak dengan pendengarannya dia menghukum. Artinya dia harus melakukan itu sesuai dengan instruksi Torah, yang ada 613 perintah di dalamnya, dan ada 248 perintah dan 365 larangan. Dia akan menghakimi orang miskin dalam kebenaran, dia akan menghukum dengan keadilan kepada orang yang rendah hati di bumi, dia akan menghajar bumi dengan tongkat dari mulutnya, dan dengan nafas dari mulutnya dan bibirnya dia akan membunuh yang jahat. Jadi Masyiah, jadi dia akan membunuh yang jahat. Jadi seorang raja, dia pasti akan membunuh orang-orang yang jahat. Seperti itu. Dan sedek atau kebenaran menjadi ikat pinggang dari pinggangnya, dan emunah adalah ikat pinggang dari pinggangnya. Yirmiyahu 33 ayat 15. Di sini dikatakan pada hari itu dan waktu itu aku akan menyebabkan untuk bertumbuh bagi Daud semah sedekah, tanaman kebenaran, dan dia akan melakukan mishpat, lagi-lagi hukum keadilan. Hukum keadilan berarti harus lewat pengadilan Sanhedrin. Tidak bisa tidak. Apa yang akan dilakukan Masyiah? Dia akan naik kepada umatku seperti awan menutupi bumi, dan pada akhir-akhir hari akan ada terjadi, dan aku akan membawamu ke atas negeriku agar pengetahuan bangsa-bangsa kepadaku. Ketika aku disucikan melaluimu di hadapan mata mereka, wahai Gog. Jadi ini berbicara bangsa-bangsa akan mengenal Hasyam dan akan naik ke Beit Hamikdash atau ke Har Garizim, di mana di situ Hasyam dimuliakan dan disembah. Dan akan ada terjadi pada hari itu, Adonai akan melanjutkan menggunakan tangannya kedua kalinya untuk memperoleh sisa dari umatnya, dan tetap ada dari Asyur, dari Misraim, dari Patros, dari Kush, dari Ilam, dari Shin'ar, dari Hamad, dan pulau-pulau laut. Mereka semuanya akan berkumpul. Itulah tanda-tanda kedatangan Masyiah, dan itu tidak terjadi di zaman Yesus yang diklaim oleh orang Kristen. Dan dia akan menaikkan bendera kepada bangsa-bangsa, dan dia akan mengumpulkan yang hilang dari Israel dan yang berceceran dari Yehuda, dan dia akan mengumpulkan dari 4 sudut penjuru bumi. Ini adalah tanda-tanda kedatangan Masyiah. Karena sebagaimana Hasyam hidup, yang membawa naik dan yang membawa Bani Israel dari utara dan dari seluruh negeri yang aku menggiring mereka, dan mereka bermukim di negeri itu. Ini seluruh orang-orang Israel akan berkumpul di Israel kalau memang Masyiah sudah ada. Tetapi itu tidak terjadi di zaman Yesus. Karena perhatikanlah, hari-hari akan datang, Hasyam mengucapkan, dan aku akan mengembalikan tawanan dari umatku Israel dan Yehuda. Hasyam mengucapkan, aku akan mengembalikan mereka ke tanah yang aku berikan kepada ayah-ayah mereka, dan mereka akan memilikinya. Aduh, suaranya hilang. Halo? Masih kedengaran? Ya, maaf tadi itu ini ayatnya ayat apa? Ishak, maaf. Bisa Anda lihat kedengeran di layar, karena ini ditampilkan di layar. Enggak, bisa saya dibaca. Enggak ada layar. Saya udah bilang enggak ada layar saya. HP saya begini. Nanti lama baru kelihatan. Kalau tidak ada kasih layar, aja tadi ya, saya berapa tadi? Yeshayahu 23 ayat 5. Yeshayahu 11 ya saya berapa? Ya saya. Ya saya 23 12. Ya. 23 ayat 5 ya. Sorry. Bukan, 12 ayat. Yeshayahu 23 ayat 5.
Yirmiyahu 23 ayat 5, 23. Yeshayahu 11 ayat 2 sampai 5. Yesaya 11 ayat 12 sampai Yeshayahu oh ya. 11 ayat 2 sampai 5. Yeremia 23 ayat 5. Lalu Yirmiyahu 33 ayat 15. 33. 33 ayat 15. Ya. Yehezkel 38 ayat 16. Yeskel berapa? 38 ayat 16. Ya. Yeshayahu Lalu 11 ayat 11 sampai 12. Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Oh Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Oh ya. Banyak amat ayatnya. Yirmiyahu 23 Ya. ayat 8. Untuk ayat 12-nya, dia akan menaikkan bendera kepada bangsa-bangsa dan dia akan mengumpulkan yang hilang dari Israel dan yang berceceran dari Yehuda dan dia akan mengumpulkan dari 4 sudut penjuru bumi. Ini tanda-tanda Mesias datang. Sebelum ini terjadi berarti Mesias belum datang. Yirmiyahu 23 ayat 8. Karena sebagaimana Hashem hidup yang membawa naik dan yang membawa benih Israel dari utara dan dari seluruh negeri yang aku menggiring mereka dan mereka bermukim di negeri itu. Yirmiyahu 30 ayat 3. Karena perhatikanlah hari-hari akan datang, Hashem mengucapkan, aku akan mengembalikan tawanan dari umatku Israel dan Yehuda. Hashem mengucapkan, aku akan mengembalikan mereka ke tanah yang aku berikan kepada ayah-ayah mereka, dan mereka akan memilikinya. Kembali ke Israel. Hosea 3 ayat 4-5. Karena anak-anak Israel mereka akan duduk berhari-hari tidak memiliki raja, tidak juga pangeran, tidak ada efod, dan setelah anak-anak Israel kembali, mereka mencari Hashem, otoritas mereka dan Daud, raja mereka, dan mereka takut kepada Hashem dan kebaikannya pada akhir hari-hari. Yeshayahu 2 ayat 2-4. Dan akan terjadi pada akhir hari-hari, benar akan ada gunung rumah Hashem, akan ada di puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan atas gunung-gunung. Dan goyim atau bangsa-bangsa akan mengalir ke sana. Dan banyak amim atau umat-umat akan mereka mengucapkan, pergilah dan naik ke gunung Hashem kepada Bait Elohe Yaakov. Dan dia mengajar kita jalannya dan kami akan berjalan dalam jalur jalannya. Karena dari Sion Torah akan keluar dan Devar atau perkataan Hashem dari Yerusalem. Dan dia akan menghakimi di antara goyim bangsa-bangsa, menasihati banyak umat-umat, dan mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi alat bajak dan tombak mereka menjadi alat pemangkas. Goyim atau bangsa-bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan goyim dan mereka tidak belajar perang lagi. Ini kalau Mesias datang maka tidak ada peperangan lagi. Sementara sekarang contohnya konflik antara Israel Palestina masih terjadi, artinya Mesias belum datang. Lalu Yeshayahu 11 ayat 10. Dan akan ada terjadi pada hari itu dari 11 ayat 10. Dan akan ada terjadi pada hari-hari itu akar dari Yishai berdiri sebagai bendera untuk umat-umat kepadanya bangsa-bangsa akan mencari. Lalu 42 ayat 1. Perhatikanlah hambaku, aku akan mendukungnya, pilihanku yang diriku inginkan, aku telah menempatkan ruahku di atasnya. Ruah di sini artinya adalah divine information atau informasi ilahi atau wahyu. Dia akan mengeluarkan mishpat kepada bangsa-bangsa atau goyim. Dia akan menegakkan hukum keadilan. Mishpat artinya hukum keadilan. Yirmiyahu 33 ayat 18, dan kepada Kohanim, Lewiyim, tidak akan terpotong seorang pria di hadapanku menaikkan arla atau hewan bakaran dan membakar mincha atau bakaran siang dan melakukan zevah atau korban seluruh hari-hari. Ini berbicara mengenai Kohanim Halewiyim yang ada di Shameri, yang ada di bagian utara Israel. Dan ini bicara mengenai keturunan Aharon yang tidak terputus, totalnya ada 133 generasi dari zaman Aharon, El-Azar, Pinhas, dan seterusnya sampai sekarang 133 generasi. Ini juga disebut Masyiah. Yeshayahu 11 ayat 6-9. Dan serigala akan hidup bersama domba, macan akan hidup bersama anak kecil, lembu, singa kecil, hewan yang gemuk akan berbaring bersama dan anak-anak kecil akan memimpin mereka. Dan sapi dan beruang akan menuntun bersama anak-anak mereka dan berbaring
dan singa seperti ternak mereka akan makan jerami. Dan bayi akan bermain di atas lubang penyimpanan ular tua dan di atas lubang penyimpanan ular viper atau disebut ular beludak. Anak yang disapih akan meregangkan tangannya. Mereka tidak akan menyakiti dan tidak akan menghancurkan pada gunung suciku. Karena negeri itu akan penuh pengetahuan kepada Hashem seperti air memenuhi lautan. Jadi ketika Masyiah datang, semua orang mengenal Hashem dan hewan-hewan ini tidak akan menyerang atau memakan satu sama lainnya. Tertulis di dalam kitab Yeshayahu 11 ayat 6-9. Lalu, kalau ada yang membahas Yeshayahu 9 ayat 5, itu bukan Yesus tapi Hizqiyahu, putra daripada Raja Ahaz. Kalau dibaca, karena anak-anak laki-laki telah lahir bagi kami, putra diberikan bagi kami, dan otoritas ada pada pundaknya, dan Peleyoes El Gibor Aviad menyebut namanya Sar Shalom, atau Pangeran Kedamaian. Jadi ini berbicara mengenai Hizqiyahu. Kiyalat jilat lanu benitan lanu watahi amisra al-shikhmo wa yikrashmo Peleyoes El Gibor Aviad Sar Shalom. Yeshayahu 39 ayat 8, wa yomer Hizqiyahu el Yeshayahu tov devar Hashem asher dibarta wa yomer kihiya shalom wa amet biyamai. Dan Hizqiyahu, dia telah mengucapkan kepada Yeshayahu, perkataan Hashem yang kamu perkatakan itu baik. Dan dia mengucapkan, karena akan ada kedamaian dan kebenaran di hari-hariku. Shalom itu kedamaian, dan emet itu kebenaran di hari-hariku. Artinya sudah terjadi di zaman Hizqiyahu. Melachim Bait 20 ayat 19. Wa yomer Hizqiyahu el Yeshayahu tov devar Hashem asher dibarta wa yomer halo im shalom wa amet yihya biyamai. Dan Hizqiyahu, dia telah mengucapkan pada Yeshayahu, perkataan Hashem yang kamu telah perkatakan itu baik, dan dia mengucapkan, tidakkah akan terjadi kedamaian dan kebenaran di hari-hariku? Dia sedang bertanya. Lalu Yeshayahu 7 ayat 14. Lachen yiten adonaihu lachem od hinne alma hara wa yaladat ben baqarat shemo Immanuel. Maka dari itu Adonai, dia akan memberikan kepada kalian suatu tanda. Perhatikanlah, wanita muda mengandung dan dia melahirkan putra, dan dia akan menamai namanya Immanuel. Yeshayahu 8 ayat 3. Akraf elhan nabiya wa tahar wa talad ben wa yomer Hashem elai karashemo maher shalal khashbas. Dan aku sedang berhubungan intim dengan nabi perempuan, dan dia mengandung dan melahirkan seorang putra, dan Hashem mengatakan kepadaku, panggillah namanya Maher Shalal Khashbas. Lalu kita lanjut penjelasan daripada Rashi. Watalat ben hu haben asmo shekara hanevia Immanuel. Dan itu adalah, dan dia melahirkan seorang anak, dan itulah yang disebut oleh nabi perempuan itu sebagai Immanuel. Itulah yang disebut sebagai Immanuel. Wa Yeshayahu avihu karashmo Maher Shalal Khashbas. Dan ayahnya Yeshayahu memanggil namanya Maher Shalal Khashbas. Jadi Immanuel bukanlah Yesus, melainkan anak daripada Nabi Yeshayahu yang disebut dengan nama Maher Shalal Khashbas. Sekian dari saya. Apabila klaim-klaim dari saya ini ingin Ibu sanggah, silahkan tunjukkan datanya. Karena tidak mungkin seseorang mengklaim sesuatu tanpa data dan tanpa argumentasi yang valid. Sekian. Oke, Ibu Uti, dipersilakan Ibu Uti. Halo? Oh gitu ya. Oh gitu. Waktu saya gitu ya. Maaf ya. Oke, Karena saya nggak lihat apa-apa gitu. Ya. Ibu Uti, saya ulangi lagi. Ketika Ibu Uti sudah beres menyampaikan sesuatu, menggunakan kodenya itu silakan Yisak. Nah, waktunya nanti berpindah secara otomatis. Gitu. Ya. Oke, Ibu, bisa dipahami, Bu? Ya. Oke, silakan. Boleh, ya. Ya, Yisak, yang dikasih ayat itu banyak sekali ya. Banyak sekali, bagaimana bisa saya mengingatnya satu persatu gitu loh. Dan yang Yisak ambil itu di dalam kitab Torah, di mana di dalamnya ada kitab yang namanya Nefirim ya, Nafiim ya. Nafiim yang artinya, yang maksudnya itu adalah kitab para nabi ya. Dan kamu rata-rata mengambilnya ya, menyatakan yang memberikan dalil bahwa Mesias itu bukan Yesus dengan mengambil ayat-ayat yang justru disitulah keterangan mengenai bahwa yang dimaksud situ adalah Yesus gitu loh. Nubuat-nubuat di dalam kitab para nabi itu setahu saya itu ada nubuat dari ada 12 ya, 12 atau 11 gitu loh.
yang banyak itu dari Yesaya. Kamu tadi memetik Yesaya, lalu kamu memetik apa lagi? Yeremia ya, Yeremia, Yehezkiel, lalu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, lalu apa lagi? Justru di situ ya, justru dari situlah kita mendapatkan gambaran ya, mendapatkan gambaran tentang Mesias itu. Saya pikir kamu akan memberikan gambaran mengenai Yesaya dalam kitab Musa gitu loh, kitab Taurat, bukan kitab Yesaya ini. Tetapi yang saya mau ambilkan di sini adalah ya satu aja ya dulu ya, yang di dalam Yesaya berapa? Yesaya 7 ayat 14. Ya, kamu mengatakan bahwa Immanuel itu bukanlah mengarah kepada Yesus gitu kan. Nah, yang perlu kamu ketahui, Yesaya ini memang dia ada hidup pada Raja Hizkia ya. Raja Hizkia lalu memang dia mengumpamakan ya, memberi nubuat-nubuat itu, memberi nubuatkan tentang Mesias itu dengan mengambil peristiwa latar belakang yang terjadi pada masa dia gitu loh. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 14, saya coba bahas itu dulu ya, satu-satu ya, karena terlalu banyak gitu. Nggak mungkin saya bisa ambil ini ya, dalam Yesaya 7 tadi saya lihat Yesaya 7:14 itu yang Immanuel kan, sebab seorang anak, sebentar kita baca dalam kitabnya, walaupun saya tidak bisa bicara bahasa Ibrani, tetapi bukan berarti arti yang dipakai Alkitab saya tidak sama dengan Alkitab kamu gitu. Di dalam Ibrani isinya sama-sama mengatakan isinya sama dan ininya sama ya, nggak ada yang berubah ya. Di dalam Yesaya 7 tadi ya, kebanyakan banget sih. Yesaya 7 ayat 14. Kita baca ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah itu kan. Dari dia akan menamainya Immanuel. Lalu kamu mengatakan Immanuel itu tidak mengarah kepada Yesus gitu loh. Ya kan, kamu mengatakan itu tidak mengarah kepada Yesus. Tetapi yang harus kamu ketahui ya, bahwa di dalam kitab Yesaya sendiri itu ada sejumlah indikator lain yang menjadi petunjuk buat kita mengenai Immanuel, yang memberikan petunjuk kepada kita mengenai Immanuel itu, yang adalah sebagai Mesias. Kita balik lagi ke dalam Yesaya 9 ayat 5 sama 6 tadi. Kamu mengatakan itu tidak mengarah kepada Yesus. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu tidak mengarah kepada Yesus? Yesaya 9 ayat 5 ya. Yesaya 9 ayat 5 di situ dikatakan ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah gitu. Jadi Immanuel yang dimaksud oleh siapa? Oleh Yesaya ini ya tentu saja dia menubuatkan itu berkronologis. Dia mengatakan seorang anak akan disebut Immanuel dan anak itu dia adalah Bapa yang kekal. Dia katakan begitu kan? Di situ dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Anak yang Immanuel itu ya adalah Allah yang perkasa, dan dia berasal dari tunas Daud. Nah itu linknya kan, dia berasal dari tunas Daud, dia adalah Allah yang perkasa, dia juga disebut Bapa yang kekal, Raja damai, gitu kan. Nah ini di dalam ayat 9. Ayat 11 lagi, kita terus lagi, urut lagi ya perkataannya ya. Ayat 11 lagi dikatakan di situ. Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan
dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi rangkaiannya gitu, anak darah, ya, seorang anak darah yang akan lahir, lalu dikatakan di situ dari tunas Daud, lalu dikatakan gitu anak yang Immanuel itu, dia disebut Immanuel itu, dia adalah anak yang lahir, lalu dia adalah Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jelas itu kata Bapa dan Allah itu menunjuk kepada Allah itu sendiri, ya kan? Lalu anak itu akan disebutkan bahwa roh Allah akan ada padanya. Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, dia mengatakan begini, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi roh Allah ada padanya ini menggenapi, Yesus menggenapi nubuat Yesaya 11 ini. Jelas Yesus mengatakan dia rohnya Elohim, yang roh itu, Allah itu roh katanya di dalam Yohanes 4. Barang siapa menyembahnya sembahlah dalam roh dan kebenaran. Allah Elohim itu adalah roh, dan roh itu adalah pengakuan Yesus sendiri adalah rohnya Yesus sendiri, menggenapi nubuat dari Yesaya 11 ini. Roh Tuhan akan ada padanya. Ya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah ini dia, inilah dia menjadi manusia, dia memiliki roh yang takut akan Tuhan, mendahulukan Bapanya. Oleh sebab itu dikatakan ya, ia tidak akan menghajar bumi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri kejujuran. Jelas kamu bilang ini tidak mengarah kepada Yesus. Oh maaf, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, jadi jelas dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Dan Yesus mengatakan di dalam di dalam Matius 24 ya, Matius 24 sebelum dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu, dia mengatakan seperti ini ya. Dia mengatakan seperti ini. Bentar, saya bacakan ya. Matius 24, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada saat itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini menggenapi di dalam Yesaya 11 itu. Tidak ada catatan di dalam Yudaism, ya kan, di dalam Yahudi. Saya sebetulnya ragu, kamu itu bukan Yahudi, kamu itu Muslim gitu loh. Tidak ada catatan di dalam Yahudi gitu ya, bahwa yang akan datang itu di luar Mesias itu gitu loh. Dan pada sampai saat ini kalian masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Yang jadi masalah adalah orang Yahudi menolak bahwa Yesus itulah penggenapannya gitu loh. Mereka masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias itu. Kalau kamu mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk Yesus, oh maaf. Justru di Yesaya itu, kamu hanya mengambil-ngambil ayat lalu kamu menggabung-gabungkan. Justru di dalam Yesaya itu, ya, di dalam Yesaya 11 itu, ya kita balik lagi ya, Yesaya 11 itu dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, genap seperti yang Yesus katakan.
Ya, apa yang kukatakan tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengatakannya. Rasul Paulus juga mengatakan segenap kepenuhan kealahan diam di dalam dirinya, gitu loh. Lalu dikatakan itu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Nah, itu dia. Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan kepada diriku dari diriku sendiri. Jadi dia ada roh Allah itu, dia memberikan hikmat di dalam pengertian Yesus, dalam pikiran Yesus, dalam memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan keperkasaan. Keperkasaan itu artinya kekuatan ilahi yang Yesus miliki. Yesus justru mengatakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesus mengatakan gitu kan, di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi, Ishak, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yesus mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu. Karena apa? Karena itu masih berlanjut. Masih sangat-sangat berlanjut. Yesaya mengatakan bahwa anak yang lahir itu dia berasal dari tunas Daud. Dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan satu-satunya orang yang ada di bumi ini berani mengatakan kepada umatnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu tidak bisa kamu temukan kepada siapapun juga. Karena apa dia mengatakan begitu? Karena dia kekal. Yesus bahkan mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi dia adalah Allah yang menyertai sesuai dengan perkataan yang Yesus sendiri katakan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus berasal dari yang kekal sampai yang kekal. Lalu Yesaya terus lanjut. Dia mengatakan di dalam Yesaya 43 ya. Dia mengatakan di dalam Yesaya 43 ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Nah, itu dia. Anak yang lahir itu adalah juru selamat. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan Allahmu. Nah, itu dia. Allah yang menyelamatkan. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan? Itu masih lanjut. Tadi di dalam Yesaya 41, 14 di situ dikatakan ya, maaf, ada yang lewat. Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, itu dia. Anak itu akan lahir, dia disebut Allah yang perkasa, dia itu adalah penebus dan juru selamat, lalu dia menyertai umatnya, dia disebut Immanuel, dia lahir dari anak darah Maria gitu, anak darah ya, anak darah itu anak muda yang perawan gitu loh. Lalu menebusnya, bahkan penebusannya ditulis di sini, Yesaya 53. Ya, Yesaya 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, itu bicara tentang penebusan. Dia yang mengambil, tebus itu kan, tebusan itu dia yang ngambil, dia yang menebus gitu loh. Dia yang mengambil kutuk dosa kita. Nah, kalau kamu mengatakan ini tidak mengarah kepada Yesus, mau cari siapa lagi? Bisa kamu mau nunggu siapa lagi yang akan datang? Dunia sudah mau kiamat. Justru keadaan sekarang orang-orang sudah masuk kepada masa penantian di mana Yesus itu akan datang lagi. Kamu sudah ketinggalan kereta ketika kamu menolak Yesus itu adalah penggenapan itu. Karena apa? Justru di sini dikatakan ya,
Yesus mengatakan di sini ya, dikatakan bahwa tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah itu dia. Kalau kamu masih mengharapkan korban penebus salah itu ada yang lain, atau kamu masih sedang menunggu-nunggu korban penebus salah itu, nah sekarang apa itu Yesus itu, ya kan? Yesuslah yang menggenapi itu semua. Dia berasal dari tunas Daud, dia lahir dari anak darah Maria, dia disebut Immanuel, lalu dia, apalagi dia adalah anak yang lahir dan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dia akan menjadi korban penebus salah, lalu dia mati. Nah, sekali lagi ya, ia akan dia, tetapi ia berhendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah itu ya, di atasnya dikatakan orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Jadi dia mati, ya. Dia mati lalu dikatakan umurnya lanjut. Lalu setelah umurnya lanjut, dia akan menghakimi dunia ini dengan nafas mulutnya. Loh, siapa lagi gitu loh? Siapa lagi yang tidak memenuhi kualifikasi ini kalau bukan Yesus? Nah, kalau kamu mengatakan tadi di mana lagi yang kamu tulis banyak-banyak itu ya, sedikit lagi saya selesai. Ya, di situ dikatakan ya, yang mengatakan bahwa Yeremia 23, kamu ada menyebut Yeremia 23 ya. Yeremia 23. Nah ya, sesungguhnya ini ada nabi lain lagi ya yang mengatakan ya, bicara tentang Mesias. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi itu Tuhan sendiri yang akan membebaskan nyawanya. Jadi ingat, yang kamu maksudkan itu bukanlah Mesias dalam hal politik lagi. Nggak ada hubungannya dengan Mesias politik-politikan. Di sini, nabi-nabi di Nevi'im itu, para nabi itu bicara tentang Mesias dalam hal kerohanian, dalam hal penyelamatan bangsa dari dosa-dosa mereka. Ya, inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yeremia 23 ayat 6. Nih, saya tadi coba bahasa Ibraninya ya. Tiwa sabaya mau iskan. Ya, wa Israel, Yehuda samo waze labetah, Yisrael aset siakenu Yahweh. Nah itu dia, Yahweh. Yesus mengatakan kepada Yisak, akulah dia. Dan Yesaya mengatakan dia itu adalah YHWH. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa Yisak akan mati dalam dosa Yisak kalau Yisak tidak percaya bahwa dia adalah Yahweh. Ya, silakan. Silakan. Oke, silakan. Ya. Itu suaranya jangan di ini. Saudara Ishak, suaranya biar terdengar. Suaranya itu, speakernya, mic-nya di pause dulu waktunya ya. Ini saya tidak bisa ini. Ternyata di unmute nih. Oke. Pakai mana? Pertama saya kasih tahu, silakan, saya menegaskan bahwa ada kesalahan di dalam teks yang terjemahan LAI itu, Yesaya 9 ayat 6 kalau di LAI. Dia menulisnya begini. Yesaya berapa? Aduh, Yesaya berapa? 6, Yesaya 6 ayat 6. Itu jelas terjemahannya salah karena di situ ditulis, terjemahannya menuliskan begini. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini terjemahan salah. Ibu jangan sok tahu. Kenapa? Karena di dalam teks aslinya tidak menulis begitu. Bagaimana teks aslinya membunyikan ini? Kita harus tahu bahwa kata kerja di dalam bahasa Ibrani itu selalu muncul di awal, gitu ya. Wayekra shemo itu artinya dan dia menyebutkan namanya, tetapi belum ada subjeknya. Lalu bagaimana kita tahu subjeknya itu siapa? Kalau kita melihat dengan teliti,
Coba ini ditampilkan, bisa nggak ke layar ini? Oke. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Wayikrashmu. Di sini saya tandain. Wayikrashmu pelayu ais al-gibur afiat sar shalom. Kenapa saya kasih warna merah di sini? Ini adalah gelar untuk objek. Sementara ini, 3 di atas ini, pelayu ais al-gibur afiat adalah gelar milik Hashem. Jadi Hashem lah yang menyebutkan namanya. Bukan namanya disebutkan orang, tetapi dan pelayu ais El-Gibor Afiat menyebut namanya sebagai siapa? Sar Shalom, pangeran kedamaian. Tidak pernah disebut raja kedamaian karena di situ tidak ada kata melech, tetapi adanya kata sar. Sar itu artinya pangeran, Shalom kedamaian. Jadi kalau mengatakan di dalam LAI dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib Allah perkasa, Bapa yang kekal damai, ini terjemahan palsu dan tidak dipakai dan ditolak oleh orang-orang Yahudi atau Israel. Jadi kalau ibu mau berasumsi Yesaya 7 ayat 14 membicarakan tentang Emmanuel, itu korelasinya dengan Yesaya 8 ayat 3, Maher Shalal Khashbas. Tidak ada kaitannya dengan 9 ayat 5 ini, tidak ada. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa ini semuanya nyambung, itu asumsi. Coba dibantah. Saya akan satu-satu saja, nggak akan saya memakai ayat yang banyak, tapi satu ini kita tuntaskan dulu. Silakan. Ya, saya akan ambil itu ya, terjemahan pakai bahasa Inggris ya. Karena kanonik itu, penterjemahan awal-awalnya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling tepat sekali, bisa sangat-sangat nyambung dengan bahasa Ibrani. Saya ambil 1 menit ya, saya ambil 1 menit biar saya bisa buktikan apakah omongan kamu itu betul atau tidak. Karena dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Inggris itu sangat-sangat, oleh sebab itu bahasa yang pertama diterjemahkan itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris ya. Saya ambil 1 menit, tunggu ya, boleh ya? Gak ada orang saya suruh. Sebentar ya, saya lihat pakai itu dulu. Ya boleh ya? Boleh nggak? Ya, sebentar lanjut. Sebentar ya, 2 menit boleh? Enggak 2 menit, 1 menit ya, sebentar. Oke, berarti di pause dulu waktunya ya. Di pause dulu waktunya. Tolong ambilin bahasa Inggris. Sambil Alkitab bahasa Inggris. Uti Wati Mena, kita bahasa Inggris di kamar. Bagaimana? Sebentar. Ya udah nggak usah, saya suruh kakak saya. Ya iklan dulu deh, iklan dulu. Gimana, udah siap atau nanti nunggu dulu? Ya. Enggak, udah, nanti sambil saya tunggu ya kakak saya ya. Itu ya, udah nggak usah. Jadi ya waktu saya tinggal berapa Pak Fahrudin? 19 ya udahlah. 19 menit. Ya, jadi berapa? Waktu saya tinggal 19 menit 55 detik. Ya, bagaimana, 19 menit 50 detik. Ya. Oke, saya siap ya. Jadi begini. Silakan. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kamu mengatakan ini tadi, dan namanya disebutkan, dia menyebutkan bahwa penasihat ajaib. Loh, ini perkataan Tuhan sendiri kan? Kamu mengatakan namanya bukan disebutkan orang. Memang ada perubahan sedikit, tapi maknanya nggak ada yang berubah kan? Sama sekali nggak ada perubahan di maknanya. Anak yang lahir itu adalah Tuhan sendiri, itu intinya. Karena Alkitab itu... Iya, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada Matius 1, nggak ada perbedaan makna gitu loh. Ini saya bandingkan ya dengan kitab saya yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini adalah penterjemahan pertama kali ya, semua Alkitab yang itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu pertama kali, karena bahasa Inggrisnya ini paling bisa, oleh sebab itu di dalam Bible Hub juga itu bahasa Inggris, itu sama persis ya, sama persis ininya. Jadi coba Yesaya itu halaman sebentar ya. Yesaya 955 ya, sebentar ya. 955. Itu nggak ada perbedaan sama sekali, maknanya yang nggak ada berubah, Ishak. No, nggak ada berubah maknanya. Nah, sekarang ini dia. Yesaya 9 ayat 5. Nah, ini dia. Ya, for every boot of the booted wearer, oh mana bukan ini. Yesaya 9 ayat 6. Ya, for a child will be born to us. Karena seorang anak akan dilahirkan buat kita,
son will be given to us. Seorang anak laki-laki akan diberikan kepada kita. And the government will rest, ya, on his shoulder, ya, dan pemerintahan akan ada pada bahunya. And his name will be called, dan namanya akan disebut Wonderful Counselor, penasihat ajaib, Mighty God, Allah yang besar, Eternal Father, Bapa yang kekal, Prince of Peace. Itu dia. Kamu nggak bisa, ini artinya yang tepat. Lalu ketika kamu mengatakan ada perbedaan, itu cuma apa sih? Tadi kamu mengatakan itu perkataan Tuhan sendiri. Itu kan cuma kata-katanya, tetapi maknanya adalah anak itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ya, karena kamu mengatakan kamu orang Yahudi. Apa yang sedang kalian tunggu sekarang, Ishak? Kamu sedang tunggu apa? Kamu menunggu bahwa Mesias itu akan datang. Tetapi kamu menolak bahwa yang menggenapi Mesias itu adalah Yesus sendiri. Kenapa kalian tolak itu loh? Karena Yesus itulah yang memenuhi kualifikasi, memenuhi semua nubuat-nubuat, menggenapi semua nubuat-nubuat yang dituliskan kepadanya. Di dalam Yohanes 4, ya, saya baca dulu ya. Di dalam Yohanes 4, sampai sekarang kalian itu sedang menunggu Mesias itu. Yesus sendiri bahkan mengkonfirmasikan, akulah dia Mesias itu, gitu loh. Ya, Yohanes 4, yaitu percakapan dia dengan orang Yahudi itu. Ya, percakapan Yesus dengan orang Yahudi, orang Samaria, wanita Samaria, ya. Tetapi semuanya di situ di dalam ayat 24, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat ya, Allah itu roh dan dia diam di dalam diri Yesus. Itu dia. Lalu jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan dia juga disebut Kristus. Di dalam Septuaginta, Mesias itu disebut Kristus, ya kan? Kristus yang artinya apa di situ? Anak Allah. Anak Allah itu artinya Allah yang lahir itu yang adalah Allah sendiri. Di dalam kitab Daniel, Daniel menubuatkan bahwa Raja Penyelamat itu dia adalah anak manusia itu sendiri. Ya, dikatakan di situ, jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Mesias itu. Dia bukan hanya mengaku, tetapi kamu tahu kan, kamu orang Yahudi, kamu membaca sejarah bahwa dia mati di kayu salib itu fakta, bukan diseleweng-selewengkan. Dan ketika dia mati, bumi fakta sejarah mengatakan bahwa terjadi gempa bumi dan itu tercatat di sejarah gitu loh. Apalagi yang menjadi keraguan buat kamu, Ishak, bahwa itu bukanlah Yesus gitu loh. Dan semua orang yang menyiksa Yesus itu, yang memakukan Yesus itu, mereka menyesal. Itu dia. Itu yang harus kamu tahu, ya. Mereka menyesal, mereka pukul-pukul badannya, bahkan Yudas itu dia bunuh diri. Itu dia, menyesal telah salah gitu loh. Ya, moga-moga kamu juga nanti menyesal telah salah, sudah terlambat gitu kan. Dia menyesal telah salah, menilai, dia tahu akhirnya Yesus membuktikan bahwa dialah yang dinubuatkan itu. Yudas bunuh diri, para serdadu itu memukul-mukul diri, menghantam dirinya sendiri, menangis meraung-raung, ya engkaulah anak Allah itu, engkaulah anak Allah itu, sambil pukul-pukul dada. Lalu imam-imam besar itu bilang, aku nggak ikut campur ya, katanya gitu kan. Imam besar yang mengadili Yesus itu, aku nggak mau ikut campur, aku tahu dia tidak bersalah, oke? Aku tahu dia tidak bersalah, aku cuci tanganku, tanda aku tidak mau ikut dosanya, ketimpaan dosa, ya kan? Ya, imam besar itu kan. Lalu Petrus sendiri juga menyesal. Dan ini menggambarkan penyesalan orang-orang itu, menggambarkan bahwa memang dialah yang disebut itu. Dan kamu lihat perubahannya ketika dia sudah mati di salib, dia bangkit lagi, itu memang dia. Cuma satu-satunya Yesus yang naik ke sorga. Terlepas kamu percaya atau tidak, itu urusanmu. Tetapi jelas bahwa Yesuslah yang dinubuatkan itu. Silakan. Baik, kalau kamu pakai terjemahan Inggris, Dr. Mena. Kamu mengklaim memakai terjemahan Inggris, sekarang saya juga akan menunjukkan di screen bahwa terjemahan Inggris yang benar itu seperti apa, dan King James kamu tidak bisa dipakai dalam hal ini. Jadi
Kita lihat di sini. For a child has been born to us, a son given to us, the authority is upon his shoulder, and the wondrous advisor, the mighty God, the everlasting Father, called his name. His name. Berarti nama yang disebutkan bukan 4, tetapi 1, the Prince of Peace. How do we know that? Di sini kita bisa lihat. And his name, and called his name, ya. Dan Peleos El Gibor Afiat called his name. The Holy One, blessed be He, HaKadosh Baruch Hu, who gives wondrous counsel, is a mighty God and an everlasting Father, called Hezekiah's name, the Prince of Peace, since peace and truth will be in his days. Dari mana kita tahu ini? Dari Yeshayahu 39 ayat 8. Wa yomer Hizkiyahu el Yeshayahu tov devar Hashem ashur dibarto wa yomer ki yeshalam wa ammet beyamai. Dan Hizkiyahu dia telah mengucapkan kepada Yeshayahu, perkataan Hashem yang kamu katakan itu baik, dan dia mengucapkan karena akan ada terjadi kedamaian dan kebenaran di hari-hariku. Jadi ini sinkron. Lalu saya tanya kepada kamu, dari mana kamu dapat kesimpulan dan asumsi bahwa Yeshua adalah Mesias, padahal Mesias itu ada 2. 1, imam besar, satunya lagi adalah Kohen, imam besar, Kohen Agadol, dan satunya lagi adalah Melech HaMashiach, itu raja. Silakan dijawab. Ya, nah ketika kamu mengatakan dari mana saya mendapat asumsi bahwa Mesias itu merujuk kepada Yesus, karena Mesias yang satu adalah imam besar dan satu raja, tetapi kamu katanya orang Yahudi ya Ishak, kamu mengaku orang Yahudi, kamu merasa kitab Yahudi itu adalah kitab kamu, tetapi kenapa kamu tidak tahu bahwa yang dimaksudkan imam Mesias untuk imam besar dan raja itu hanya pada masa zamannya Nabi Musa, ya kan? Itu kan termasuk Pak Raja Daud itu Mesias, raja yang diurapi ketika mereka diurapi dengan minyak, dengan Roh Kudus, mereka bisa juga menjadi imam, mereka bisa juga menjadi nabi. Tetapi ya itu berbicara tentang hal-hal politis dan itu bergerak terus ketika Nabi Daniel menubuatkan bahwa Mesias itu bukan ketika Daniel menubuatkan Mesias itu bukanlah seperti itu lagi. Mesias itu adalah anak manusia gitu loh. Dan imam dan raja itu pada masa Nabi Musa gitu loh. Dan setelah bangsa itu dibuang ke tanah pembuangan, arti Mesias itu sudah bergeser 1380 derajat gitu loh. Ya nggak tahu itu berapa. Pokoknya bergeser, tidak lagi bermakna imam besar secara politik. Tidak lagi bermakna imam besar, nabi, raja secara politik. Ini murni bicara tentang penyelamatan Allah akan dosa-dosa. Dan inilah yang sedang kalian tunggu, bukan? Ya kan? Ya, silakan. Halo? Kohen HaMashiach itu semuanya bicara mengenai hak Kohen HaMashiach dalam Torah, yaitu imam besar yang diurapi. Dan Yesus sama sekali bukan imam dan bukan juga raja, karena dia tidak punya kerajaan dan dia tidak sebagai raja di Israel. Jadi dia itu hanyalah mengatakan kerajaan di surga dan sebagainya, itu hanya halusinasi. Karena di dalam Torah seluruh yang disebut di dalam Torah itu adalah fisik semuanya. Tidak ada yang menyebutkan rohani dan sebagainya itu. Kalau kita melakukan misbot atau perintah, maka semuanya itu adalah perintah secara fisik, bukan perintah yang diada-adakan. Tidak ada beribadah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kalau kita mau melakukan hishtahawaya, peribadahan itu secara fisik, sunat itu secara fisik. Tidak ada namanya sunat hati, kecuali artinya kamu menekan ego kamu ke bawah dan meningkatkan Torah itu ke atas. Silakan kamu jawab, dari mana kamu mendapatkan asumsi Yesaya 7 ayat 14 adalah Yesus, padahal itu bicara mengenai anak daripada Yeshayahu Nabi yang disebut Immanuel, El bersama kita, dan juga disebutkan bahwa itu disebut oleh ayahnya, Maher Shalal Hashbaz. Maher Shalal Hashbaz dan Immanuel adalah satu nama, satu orang. Immanuel, Maher Shalal Hashbaz. Tetapi Immanuel bukan Yesus. Silakan kamu jawab. Ya, ketika kamu mengatakan dari mana saya mendapatkan asumsi bahwa Mesias pada masa sekarang itu, ya, Mesias pada masa sekarang itu hanya adalah masih dalam bukan lagi bermaksud Mesias dalam urusan politik. Ya, kamu mengatakan bagaimana saya bisa mengatakan itu? Loh, Alkitab mencatat begitu.
Memang Mesias pada masa lalu itu, pada masanya Musa itu hanyalah raja yang diurapi. Itu makanya Raja Daud itu disebut Mesias juga. Saul itu disebut Mesias juga, karena mereka orang-orang politik. Dia bukan nabi sebetulnya, tetapi akan dianggap nabi karena dia diurapi juga dengan Roh Kudus. Dan itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Kenyataannya yang diterima, yang dianggap oleh orang Yahudi pada masa sekarang, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sekarang bukan lagi urusan politik-politik seperti itu. Dan yang kamu bilang Immanuel itu merujuk kepada raja siapa itu, ya boleh-boleh saja kamu mengatakan seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kamu bisa mencocok-cocokkan seorang anak dari tunas Daud, seorang anak yang lahir dari perawan, lalu seorang anak yang akan menjadi korban penebus salah. Apakah Immanuel itu adalah korban penebus salah? Apakah dia itu pernah mati? Lalu apakah dia itu hidup lagi? Apakah itu dia disalib? Persis seperti yang kamu minta itu, yang kamu mau-maukan itu. Tetapi maaf Yizak, yang harus kamu tahu adalah di dalam perjanjian, di dalam yang sekarang ya, maksud dari sorry, saya baca dulu ya. Maksud dari Mesias yang sekarang itu tidak ada satupun lagi orang yang mengatakan bahwa Mesias itu cuma seperti raja yang diurapi, cuma seperti yang kamu maksudkan itu. Mesias yang sekarang itu berarti jauh dari yang kamu pikirkan itu. Nih saya akan kasih ayatnya. Ya, kata Yesus, ya mana dia? Bentar, nah ini dia sebentar ya. Ayatnya saya kasih di dalam. Banyak arti Mesias, tapi sebentar saya kasih yang sudah saya catat tadi, sudah saya kumpulkan. Mesias itu nah ini Matius 16 ayat 16 ya, Matius 16 ayat 16. Kalau kamu mengatakan Yesus hanya Mesias yang sekarang itu hanyalah sebagai seorang raja gitu, saya mau tanya sama kamu, raja apa lagi? Ya, Yisak, raja pakai nalarmu. Raja yang kayak apa lagi yang diminta oleh orang Israel? Israel itu punya pemerintah yang luar biasa hebat gitu loh. Yang luar biasa hebat. Enggak cuma tidak seperti raja yang diurapi. Mau ngapain lagi kalian sampai menangis-nangis berdoa siang malam hanya menunggu seorang raja yang diurapi dengan minyak kupluk-kupluk gitu loh. Padahal negara kalian itu negara Yahudi itu sudah luar biasa besar gitu loh. Nggak masuk akal kalau kalian hanya mengharapkan raja yang hanya seperti diurapi, nggak masuk akal gitu loh. Nah, sekarang di dalam Matius 16 ayat 16 ya, jelas di situ dikatakan Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gitu dia. Ya. Itu Petrus berkatakan begitu. Lalu Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau hai Petrus, bukan kamu yang mengatakan tetapi Bapakku yang di sorga. Yesus mengkonfirmasikan bahwa yang ngomong dia adalah Mesias itu adalah Elohim Hashem sendiri. Dan bahkan Yesus itu mati di salib itu karena apa? Karena mengaku Mesias. Karena Mesias yang sekarang yang kalian sedang tunggu-tunggu itu kan artinya anak Allah, Kristus. Kalau benar kamu orang Yahudi, kamu pasti tahu. Artinya Mesias itu adalah anak Allah, Kristus, bukan yang diurapi, bukan raja. Kalau memang benar kamu orang Yahudi, ya kan? Ya, karena itulah yang sedang ditunggu-tunggu. Kalian sedang menunggu kedatangan Mesias, anak Allah, yaitu Allah sendiri yang datang menjadi manusia, menjadi pembebas itu. Tetapi kalian menolak Yesus yang adalah penggenapan itu. Nah, di dalam Matius 26, jelas di situ dengan jelas dikatakan, Yesus disalib karena mengaku Mesias, mengaku anak Allah. Ya, Yesus mengaku anak Allah, ini dia. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah itu dia. Di depan mahkamah agama ditanyakan Mesias itu anak Allah. Bukan raja, bukan imam. Yang dimaksud raja itu adalah raja penyelamat, Bapa yang kekal. Kerajaannya tidak berkesudahan. Artinya dia adalah raja di atas segala raja. Raja kekekalan gitu loh. Lalu imam besar itu mengatakan gini ya.
gini, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu, katanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, Anak Manusia itu artinya yang ditulis oleh Raja Daniel sendiri. Raja Daniel sudah menubuatkan Mesias itu adalah anak manusia yang memerintah dalam kerajaan Allah gitu loh. Dan Yesus mati di salib itu karena dia mengaku sebagai anak Allah. Kita lihat endingnya ya. Dikatakan begini. Lalu Yesus mengatakan, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Nah itu dia. Ya, jadi kamu ngawur, Rizak. Asli ngawur. Kamu boleh mencocok-cocokkan yang satu, tetapi kamu harus mixkan lagi yang lain. Begitu ayat-ayat yang banyak kamu kasih itu justru menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias. Karena di dalam kita para nabi, justru kita para nabi itulah yang menuliskan bahwa Yesus itu adalah Mesias, gitu loh. Justru mereka lah yang menubuatkan. Satu lagi ayat yang saya kasih ya. Ayat yang menubuatkan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Satu lagi setelah itu sudah mungkin ya. Nah, di dalam Daniel 7 ayat 13. Nah, ini ya. Setelah masa Musa berlalu, lalu ada Daniel kan? Nah, ini sebelum pra-Yesaya. Sudah dikasih tahu ya Daniel 7 ayat 13. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawanya ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu loh. Kerajaan yang nggak musnah. Jadi kamu jangan bicara kerajaan yang seperti politik sekarang, karena semua kerajaan akan musnah, tetapi raja buat Yesus itu adalah raja yang kekal, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, raja damai gitu. Silakan. Baik, ditahan dulu, maaf, ditahan dulu waktunya, sabar. Perlu diketahui Saudara Ishak memiliki waktu 23 menit 11 detik. Sedangkan dari pihak Ibu Uti Watimena mendapatkan sisa waktu 3 menit 8 detik. Dan ketika Ibu Uti kehabisan waktu 3 menit 8 detik sisa waktu Ibu, dan ketika telah habis itu tidak menyampaikan sesuatu apapun, maaf ya. Dan biar nunggu rehat dulu nih kedua belah pihak karena tidak terasa 1 jam lebih 9 menit. Silakan bagi teman-teman siapapun Anda yang ingin berdialog di channelnya Gerak Mu'alaf, di mana channel Gerak Mu'alaf merupakan channel satu-satunya yang benar-benar netral. Silakan teman-teman isi datanya di BioLink ini ya, yang telah kami kirim juga di live chat. Silakan, dan kami mengingatkan siapapun Anda untuk berdialog secara santun dan akademis dan tidak ada olok-olokan. Oleh karena itu, siapapun Anda silakan daftarkan diri Anda di BioLink. Dan jika teman-teman nih, jika memiliki rezeki lebih, silakan Anda salurkan zakat, sodako, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, di mana kode banknya itu adalah 451 dengan nomor rekening 11 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan sertakan angka 1 di belakang pentransfernya untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000, dan akan didirikan lahan pondok pesantren tersebut, Pondok Pesantren
At-Tauhid ya, di mana seluas itu benar-benar akan nanti dididik para santrinya itu yang tidak saja mempelajari masalah agama Islam, melainkan juga agama-agama juga masalah lain. Mari kita bebaskan lahan tersebut yang seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan jangan lupa Anda sertakan angka 1 di belakang transferannya biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf Atlet mengetahui bahwa hal itu untuk pembebasan lahan atas dana yang Anda transfer. Oleh karena itu, dengan bantuan teman-teman, seluas 6 hektar bisa dibebaskan dan secepatnya didirikan pesantren modern At-Tauhid. Oke, sekarang siapa nih yang akan menyampaikan? Apakah Saudara Ishak ataukah Ibu Utiwanti? Mena, silakan. Siapa? Saya ingin menegaskan sesuatu yang dia katakan salah. Sebentar, Saudara Ishak. Sebentar. Jika memang Saudara Ishak menyampaikan, silakan persiapkan diri Anda. Dan ketika Anda, Saudara Ishak, menyampaikan, waktu berjalan, pernyataan atau sangan diberikan. Saya ingin share screen di sini untuk satu website dari Torat Hamakom. Bisa ditolong tampilkan? Oke. Jadi kita bicara mengenai Hakohen nama Syiah itu ada 133 silsilah. Kita bisa lihat di sini ada namanya Al-Azhar bin Aharon, terus ke bawah, maka nanti akan menemukan di tahun 2013 sampai sekarang Abed El-Asyar bin Masriyah. Ini adalah Hakohen Hagadol, Kohen Hamasyiah. Dari mana kita tahu? Dari Sefer Wayikra 4 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Hakohen Hamasyiah, imam yang diurapi. Hamasyiah artinya bukan anak Elohim, tetapi orang yang diurapi dan bertugas sebagai Kohen. Sekarang pun beliau masih bertugas. Mana orangnya? Inilah orangnya. Inilah Masyiah saya. Saya adalah Israel. Inilah Masyiah saya. Hakohen Hamasyiah. Jadi kalau dikatakan bahwa Hamasyiah belum ada dan ditunggu, itu adalah bohong. Ini adalah Masyiah saya. Saya berkiblat kepada beliau. Silahkan dijawab di mana kerajaan Yesus yang diandai-andaikan oleh Ibu Watimena. Di manakah kerajaan itu berada? Kalau tidak ada di bumi berarti itu bohong. Orang Israel tidak akan bisa menerima hal tersebut. Baik, terima kasih. Silahkan dijawab. Lanjutkan saja karena waktu saya tinggal 3 menit. Ya, gini ya, kamu masih tetap ada pada status quo, Yesa. Kamu ada status quo. Maaf, ketika kamu mengatakan kamu menanti-nantikan seorang imam besar, ya silahkan saja karena pengharapan kamu yang besar, kalian menunggu-nunggu sampai bertahun-tahun, sampai menangis-menangis di tembok ratapan, mengharapkan seorang Mesias akan datang. Ternyata yang kalian maksudkan hanyalah Mesias sebagai imam besar, orang biasa yang nggak bisa bikin apa-apa gitu loh. Ini kan nggak masuk akal, ini kan nggak masuk logika, ini kan nggak masuk nalar gitu loh. Bukan memalukan, aneh, konyol bin konyol gitu loh. Ketika kalian menjadikan Mesias ini sebagai landasan iman kalian, menanti kedatangannya, menantikan ke saat-saat dia datang di awan-awan atau saat bagaimana dengan penuh kemuliaan, ternyata kamu menggambarkan seorang Mesias yang hanya seorang imam yang diurapi. Bagaimana ini seperti ini? Sedangkan kalian itu negaranya sudah maju gitu loh. Yahudi sudah maju, bahkan lebih dari imam yang diurapi ini kalian sudah punya seorang raja yang seorang pemerintah yang luar biasa besar gitu loh. Kerajaan orang Yahudi ini juga besar, bahkan orang Yahudi ini terkenal paling pintar di dunia. Lalu kalian menangis-nangis meratap-ratap beribadah di gereja hanya untuk menanti seorang imam yang diurapi. Imam yang diurapi apaan gitu loh maksudnya. Ya kan? Jelas di dalam kitab Yesaya betapapun kamu menyangkalnya bahwa itu mengarah kepada Yesus. Karena tidak ada satupun yang bisa menggenapi apa yang tertulis oleh kitab Yesaya itu. Dan saya akan tambah karena waktu saya tinggal 3 menit ya. Saya akan tambah hanya ini ya. Saya akan tambahkan lagi satu lagi ya dari Mika ya. Mika juga berkata, Mika adalah temannya sejaman Yesaya ini ya. Jadi Yesaya bernubuat, Mika juga bernubuat. Yesaya ini satu zaman. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, ya kan? Lalu bahasa Ibraninya saya catat-catat supaya kamu dengar ya. Lehembet wa atah lim yaut sair Efratah Yehuda ba'da alpe yeselihim. Maka mawo seli yo wet ba Yisrael umo wa saotau olam mime megedam. Nah gitu kan, seperti itu kan. Itu dia.
ya seorang anak yang permulaannya sejak dahulu kala, dan permulaannya sejak dahulu kala dia sudah ada. Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ada. Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 itu bahwa dia yang utusan itu memiliki kemuliaan dalam hadirat. Hadirat itu artinya keberadaannya sebelum dunia ada keberadaan. Ibu Uti, maaf Ibu Uti, terima kasih. Anda telah menyampaikan sanggahan jawaban terkait di acara kita malam hari ini. Tapi disayangkan sekali Ibu Uti kehabisan waktu. Jadi maaf Ibu Uti tidak bisa menyampaikan sepatah kata. Oke, dan Saudara Ishak masih memiliki banyak waktu. Nah, sambil menunggu rehat dulu nih, perlu diingatkan lagi bagi para teman-teman nih, para penonton yang Anda ini ingin mendaftar seperti Ibu Uti, Saudara Ishak, bisa dicek ya di channel di link ini, biolink, dan perlu diketahui bahwa kita menampilkan dialog ini menggunakan StreamYard. Jadi cuma menggunakan browser Google Chrome saja, karena barusan ada pendaftaran yang tidak tahu gitu kan Google Chrome dan arti kata StreamYard itu digunakan seperti apa. Jadi silakan pelajari dulu StreamYard. Kalau memang sudah bisa silakan daftarkan. Kalau memang belum tahu, cek di YouTube cara menggunakan StreamYard. Oke. Bagaimana Saudara Ishak, Anda siap untuk memberikan pernyataan atau sanggahan kepada Ibu Uti dikarenakan waktu Anda masih banyak? Bagaimana Saudara Ishak? Ini suaranya di mana nih? Oke, siap sebentar. Waktu Anda Saudara Ishak 22 menit 3 detik. Silakan manfaatkan dengan baik. Waktu berjalan, sanggahan atau pernyataan diberikan. Monggo. Yang pertama kita perlu ketahui bahwa yang namanya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim itu adalah kitab orang Israel. Jadi itu dipahami berdasarkan bahasa Ibrani atau yang disebut Lashon HaKodesh atau Lashon Artik. Tetapi tidak bisa menggunakan terjemahan Inggris atau Indonesia sebagai patokannya, karena hal itu tidak berlaku, karena ini adalah kitab orang Israel. Dan orang Israel menggunakan Lashon HaKodesh, lisan suci. Lisan suci. Lisan suci. Lisan suci yang jelas-jelas tidak bisa bergantung kepada terjemahan. Seperti tadinya King James mengalami kesalahan terjemahan, dan juga NIV mengalami kesalahan terjemahan, tetapi orang Yahudi menerjemahkan dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa dan grammar dan rumus-rumusnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu Mori saya atau guru saya mengatakan Yeshayahu 9 konteksnya adalah Yehuda melawan Sanherib. Nubuatan itu harus segera diwujudkan, bukan menunggu 700 tahun ke depan. Itu tidak benar, karena itu sudah terjadi pada zaman itu. Lalu kita juga bisa melihat, bisakah operator share screen di sini? Ditampilkan screen-nya. Jadi di sini, di dalam Wayikra 4, ya, ini adalah the complete Jewish Bible with Rashi commentary, di mana ini adalah milik Jewish practice, learning values. Ini kita bisa lihat di sini. If the anointed Kohen, di sini kita bisa lihat, if the anointed Kohen sins, apa bahasa Ibraninya? Im hakohen hamashiach yachetta la'ashmat ha'am وهقرف على الحاثات أشر خطة بربن بكر تميم لهشم لحطاث. If the anointed Kohen sins and bringing guilt to the people, then he shall bring for his sin which he has committed an unblemished young bull as a sin offering to Hashem. Jadi di sini kata Mashiach itu artinya bukan anak Elohim, tetapi adalah orang yang diurapi, bertugas sebagai apa? Hakohen, sebagai imam. Seperti foto yang saya tunjukkan tadi, itu adalah Abed El Asher Ben Masliach, itu adalah Kohen Mashiach, Kohen Gadol. Lalu saya juga ingin mempertegas sesuatu. Di dalam Torah tidak ada yang namanya manusia dituhankan. Semua status Mashiach itu hanyalah untuk Kohen Mashiach. Dan kita juga bisa melihat sebetulnya di dalam Yeshayahu 45 ayat 22. Penu elai, kembalilah kepadaku, wahi wasya'nu, dan diselamatkan. Kol afse ares, seluruh ujung-ujung dari bumi. Hi'ani el, karena aku adalah El atau Hashem. Wa'ain ud, dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada manusia yang meminta pengampunan selain daripada kepada Hashem. Kalau orang Islam menyebutnya Allah, karena Allah itulah Hashem. Dan
tidak ada di sini sebuah asumsi apapun yang dapat dibenarkan. Kalau ini masih terhubung di layar, mungkin saya bisa lanjutkan ke Nevi'im. Ini terhubung ya. Berarti kita bisa melihat Yeshayahu, lalu kita cari chapter 43 dari mulai angka ayat ke-10. Di sini kita tidak pakai terjemahan, tetapi kita langsung saja. 43 ayat 10 ya. You are my witness. You-nya itu di sini adalah atem. Atem itu jamak. Atem abdain Hashem wa abda asyar baharti lama an tad'u wa ta'aminu li wa tawinu ki anni hu lafonai lo nasar el wa hare loyiye. You are my witness, says Hashem, and my servant whom I choose, in order that you know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God was formed, and after me none shall be. Jadi sebelum Hashem tidak pernah dibentuk ilah lain, dan setelah Hashem tidak ada ilah lain yang dituhankan. Yesus termasuk kategori ilah lain atau Elohim Ahirim yang dilarang di dalam Torah. Di mana dia dilarang? Kita bisa melihat di sini di dalam Torah. Lalu kita buka di sini Shemot 20. Kita tunggu tampilannya muncul. Dan sini lo yihya laka Elohim Ahirim al-panai, ya. You shall not have the gods of others in my presence, ya. Jadi di sini ada perkenalan. Anochi Hashem Elohecha, I am Hashem, your God, who took you out of the land of Egypt, of the house of bondage. Ashar hoseticha me'aretz Misraim bet avadim. Di sini tidak ada Yesus. Seandainya ini adalah Yesus, maka dikatakan Anochi Yesus Elohecha. Tapi tidak ada. Di sini adalah Anochi Hashem Elohecha. Hashem di sini bukanlah Yesus. Itu kita perlu tahu. Kalau kita melanggar ini, kita membuat kesalahan yang sangat fatal. Lalu balik lagi ke sini. Ayat 11. Anochi Hashem wa'en bibal adai Mashiach. Aku adalah Hashem dan tidak ada selain aku yang menyelamatkan. Di sini kalau ada kata the Lord itu bukan Jesus, bukan Yesus, tetapi Hashem. Yud He Wah He, ya. Yud He Wah He dikatakan bukan manusia. Di mana kita bisa mengetahui itu? Kita bisa melihat di dalam Torah. Nanti saya akan bukakan sebentar. Dengan kata kunci yang demikian. Lo ish el wi chazev. Kita bisa lihat di Bamidbar 23:19. Kita balik ke atas. Torah. Lalu kita bisa lihat Bamidbar 23. Di sini ayat 19, God is not a man that he should lie, nor is he a mortal that he should relent. Would he say and not do, speak and not fulfill? Lo ish el bukanlah pria, wichazef, dan dia berbohong, uben Adam, dan putra manusia, wiyit necham, dan dia bertobat, hahu omar, dan dia mengucapkan, welo ya'ase, dan tidak melakukan, wediber, dan dia berbicara, welu yakimena, dan tidak menegakkan. Ini bukan sifat dari Hashem. Ketika dikatakan Hashem atau God di sini lo ish el, God is not a man, artinya Yesus tidak berkualifikasi menjadi Tuhan. Kalau kita memahami hal itu, maka jelas bahwa orang Kristen melakukan penipuan terhadap kitab suci orang Yahudi dan memperkosa kitab Yahudi tersebut, sehingga terkesan seolah-olah Tuhan ini berwujud manusia. Padahal Tuhan tidak pernah sebagai manusia, tidak pernah turun ke bumi sebagai manusia, karena dia adalah Bekol Makhom. Artinya apa? Ada di mana-mana. Apa itu artinya omnipresent? Shekhinah atau kemuliaan daripada Hashem itu ada di mana-mana. Seperti itu kurang lebih. Lalu, kita juga bisa melihat bahwa pembacaan Ibrani yang dilakukan oleh Watimena itu banyak kesalahan-kesalahan. Pertama, tidak ada nama Yahweh di dalam Torah, adanya Hashem. Yud He Wah He. Lalu bagaimana kita melafalkannya? Itu saya tahu, tapi saya demi untuk menjaga perintah di dalam Torah, di sini saya jelaskan. Perintah di dalam Torah, kita lihat di dalam Shemot 20. Masuk ke Shemot 20. Lalu kita melihat di sini ya.
You shall not take the name of Hashem your God in vain, for Hashem will not hold blameless anyone who takes his name in vain. Lo tisa et Shem Hashem Elohecha lashowe, ki lo yenake Hashem et asher yisa et shemo lashowe. Di sini dikatakan lo tisa, tidak boleh kamu mengangkat et Shem Hashem, nama Hashem Elohecha, otoritasmu, lashow, untuk hal yang sia-sia. Itu maknanya adalah hal-hal yang jahat. Kilo yenake Hashem, karena Hashem tidak akan membebaskan et asher, kepada yang yisa, dia mengangkat et shemo lashaw, kepada namanya dengan kesia-siaan. Jadi nama Hashem itu memiliki nikut seperti ini. Bisa kita lihat di layar, mungkin saya bisa memperbesarnya. Dan semua orang Yahudi akan tahu bahwa itu tidak dibaca Yahweh. Jadi nama ini tertulis dengan nikut seperti ini. Di bawah huruf Yud, kita melihat ada Shawwal. Lalu di atas He ada bulatan kecil di sini. Ada bulatan kecil di atas huruf Waw, di atas ini. Lalu ada Qomas atau nikut O. Jadi yang pertama nikut E, yang kedua nikut O, yang terakhir nikutnya O. Tidak bisa ini dibaca Yahweh atau Yahweh, tidak ada. Jadi itu adalah kesalahan paling fatal milik umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel dinamakan Yahweh, atau ada yang mengatakan Kurios dalam bahasa Yunani, ada yang mengatakan Moria dalam bahasa Syria. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Saya sebagai pemilik kitab suci sangat tersinggung ketika Tuhan saya dikatakan sebagai manusia, karena lo ish'el bikhazeh ben otom yitnecham hahu amar welo ya'aseh wediber welo yakimenna. Seperti itu udah jelas. Jadi yang tertulis di sini semuanya adalah bukti. Dan sekali lagi, mempelajari Torah ataupun Tanakh ataupun Hamikra tidak bisa menggunakan yang namanya terjemahan. Ini pun terjemahan, tetapi terjemahan ini tidak sama dengan terjemahan Kristen. Ini terjemahan benarnya. Kenapa? Karena ini adalah milik orang Yahudi. Di sini dikatakan, Lo tishtahawelahem, Lo tishtahawelahem, and you shall neither prostrate yourself. Di hadapan apa? Patung-patung dan gambar. Welo ta'afdem, dan kamu tidak boleh beribadah kepada mereka. Ki anohi Hashem Elohecha, karena aku Hashem otoritasmu, El Kanna, Tuhan yang cemburu, Poket Avon, yang membalaskan kejahatan, Avot, dari bapak-bapakmu, Al-Banim, kepada putra-putranya, Al-Shileshim wa Al-Riba'im, Lesan'ai, dari generasi ketiga dan keempat yang membenci aku. Tapi dilanjutkan, Wa'asa hasad la'alafim le'ohave uleshommere miswatai, dan akan melakukan kebaikan kepada beribu-ribu yang mencintai dan menjalankan miswat. Miswat itu apa? 613 perintah Torah. Kita bisa melihat di sini bahwa ada kata miswat, ini pasti adalah 613 perintah Torah. Bukan seperti orang Kristen bilang, perintah hanya 2, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu pun kita bisa melihat di dalam sini, di dalam Torah, itu hanya mengambil dari Torah, ya. Jadi ada Sefer Devarim, lalu chapter 6. Situ kita bisa lihat. Di sini setelah ada kata dengarlah Israel, Hashem otoritas kami, Hashem adalah satu. Lalu and you shall love Hashem your God with all your heart, with all your soul, with all your means. Di sini tertulis wa ahafta ad Hashem Elohecha b'chol lebabacha b'chol nafshacha b'chol ma'adacha. Lalu di mana kita bisa menemukan wa'ahavto lere'acho kamocha. Kita bisa menemukan itu juga di dalam Torah, jadi bukan Yesus yang menciptakan itu. Kita bisa lihat di dalam Wayikra 19 masuk ke 18. Ketika halaman ini muncul, kita cari 18. You shall neither take revenge from nor bear a grudge against the members of your people. You shall love your neighbors as yourself. I am Hashem. Kamu tidak boleh membalas dendam ataupun menyimpan dendam kepada member daripada umatmu. Tetapi kamu harus mencintai atau mengasihi tetanggamu sebagaimana dirimu sendiri. Akulah Hashem. Bagaimana bunyinya? Lo tikom velotitor et bene ammacha wa ahafta lere'acha kamocha. Ani Hashem. Kenapa ada Ani Hashem? Karena yang memerintahkan di sini bukanlah Yesus, tetapi Hashem. Maka dikatakan Ani Hashem.
Tidak bisa Lord ini diterjemahkan Tuhan huruf besar semua, karena ini adalah bicara nama Hashem, Yudhewahe, Shema, gitu ya. Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Ahad, Shema Yisrael, Shema Elwin, Shema Ed, gitu loh. Kalau kita bicara dengan dialek utara seperti itu, kalau bicara dengan dialek selatan seperti itu. Jadi kita jangan mau sampai dibodohi oleh siapapun di sini bahwa Mesias artinya anak Tuhan, dan di sini pun di dalam Torah, waktu saya masih berapa lama? Oh, masih 8 menit. Ada frase Bene Elohim. Apa arti Bene Elohim di dalam sini? Apakah anak-anak Allah? Tidak. Artinya sama sekali bukan itu. Arti Bene Elohim di sini adalah kalau kita lihat di dalam Oke. Bereshit 6 ayat 2. Kita akan membuka Bereshit 6 ayat 2. Bereshit 6. Sini kita bisa lihat ayat 2. That the sons of the nobles, bahwa anak-anak bangsawan, saw the daughters of men, melihat putri-putri manusia, when they were beautifying themselves, ketika mereka mempercantik diri mereka, and they took for themselves wives, dan mereka mengambil untuk diri mereka istri-istri, from whomever they choose, dari yang manapun yang mereka pilih. وَيِرْءُوا بَنَيْ هَٰؤُلَاءِ أَثْبَنَاتَ آدَمَ كِتَّابَتْهُنَّ وَيَقَّهُ لَهَمْ نَشِيمْ مِكَلْ أَشَرْ بَخَرُ. Jadi kalau ada kata di sini, Bene Ha'elahim, apakah anak-anak Allah? Tidak. Itu artinya adalah the sons of the nobles. Bagaimana kita tahu ini? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rashi, Rabbeinu, mengatakan, the sons of the nobles, Bene Ha'elahim, the sons of princes, Targumim, and the judges. Bereshit Rabbah 26 ayat 5. Another explanation, Bene Ha'elahim are the prince who go as messengers of the omnipresent. Jadi mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Hashem, disebut Bene Elohim. They too mingled with them. Pirkei Rabbi Eliezer, every Elohim in scripture is an expression of authority. Jadi Elohim artinya otoritas atau kekuatan, bukan Tuhan, bukan Allah artinya. Melainkan kita harus melihat secara tekstual. Kalau itu merujuk kepada Hashem sebagai pencipta, maka itu adalah God atau Allah atau Elohim atau Hashem. Dan juga di Shemot 4 ayat 16, and you shall be to him as the Lord, Lelohim. Kita juga bisa melihat bahwa Moshe di sini disebut Elohim. Di mana kita bisa melihat itu? Shemot 7. Kita melihat, and Hashem said to Moshe, see, I have made you a lord over Pharaoh. Bagaimana? Wayomer Hashem el Moshe, ra'e nesaticha Elohim le Pharaoh. Apakah Elohim ini bermakna Tuhan? Tidak. Kita balik lagi ke sini. Tampilan sebelumnya. Kita bisa melihat juga di dalam Bereshit 26. Di sini ada Shemot 4:16. 4 ayat 16. And he will speak for you to the people, and it will be that he will be your speaker, and you will be his leader. Sebentar. Tadi di mana? 4:16. Kita bisa lihat Shemot 4:16. Shemot. Wah. Widiberhu lecha el ha'am wahayahu yihya lecha lepe wa ata tihya lo lelohim. Elohim di sini tidak pernah diterjemahkan sebagai God, tapi and you will be his leader. Siapa yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat dari awal, tuh, Moshe answered him and said, behold, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita melihat di sini, ini sudah jelas sekali di Shemot 7. Ada kata seperti ini.
ويوم الشام المشير أن تتخذ علم الفرع وأهرون أخي خاليا في آخر. Aharon di sini menjadi Nabi Akha itu bukan menjadi nabinya Moshe, tetapi artinya adalah will be your speaker. Kenapa? Karena Targum menerjemahkan Nabi Akha sebagai meturgemanah, sedangkan dalam bahasa Arab oleh Arab saja kawan turjumanuka. Gitu. Jadi kalau aku bisa menampilkan tapi mungkin waktunya tidak cukup, Nabi Akha artinya di sini adalah speaker. Lalu kalau kita maju lagi ke tempat yang tadi di sebentar. Shemot 4:16. Elohim di situ tidak pernah diartikan sebagai manusia, tetapi manusia yang memiliki otoritas, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Di sini 16. Wediberhu lecha el ha'am wehayahu yihya lecha lefe we'ata tihyelo lelohim, dan kamu akan menjadi Elohim baginya. Elohim di sini diterjemahkan sebagai leader. Lo baginya, lelohim sebagai Elohim. Jadi ada kata lelohim seperti ini. Jadi tidak dibenarkan kalau orang Kristen mengatakan bahwa Elohim itu artinya Tuhan, lalu Mashiach itu artinya anak Tuhan. Di dalam Torah ada Bene Elohim, ada Elohim. Lalu saya cari lagi satu yang sangat menarik di sini. Abraham disebut sebagai Elohim atau Nasi Elohim. Saya akan carikan ayatnya sebentar. Syama'an Bereshit 23 ayat 6. Bereshit 23 ayat 6. Dan Mashiach itu bukan Tuhan. Di dalam seluruh Torah Mashiach itu manusia biasa. Kalau tidak imam, ya raja. Pilih salah satunya. Dua-duanya penting. 23 pasuk yang ke-6. Sebelumnya ada seperti ini. And the sons of Het answered Abraham, saying to him, ya, وَيَعَنُوا بَنَي Het et Abraham lemor lo. Listen to us, my Lord, you are the Prince of God. Shema'enu Adoni, Nasi Elohim Atto. Jadi kalau ada kata Prince of God, ya, Nasi Elohim di sini. Apakah Abraham menjadi seorang Tuhan atau dituhankan? Lu'anin khasbe halilan, khasbe shalom. Itu tidak akan terjadi pada orang Israel. Karena itu dilarang, sangat-sangat dilarang. Jadi untuk itu saya menjelaskan bahwa semua asumsi tentang Mesias, Mesyiah, ataupun Kristus di dalam Septuaginta itu bukan produk orang-orang Yahudi, tapi adalah doktrinnya orang Kristen, dan tidak dibenarkan satu kali pun di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim untuk mengatakan Yeshua adalah Mesyiah ataupun Tuhan. Kalau Yeshua hidup di zaman ini dan mengatakan dirinya Tuhan, mungkin saya orang yang pertama melempar batu kepada dia. Karena itu melanggar Torah, dan itu tidak sesuai dengan akidah orang-orang Israel. Tidak sesuai dengan Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ahad. Maka dari itu saya membuktikan di sini bahwa Elohim, Bene Elohim, Nasi Elohim semuanya adalah kontekstual. Bisa kepada Hashem, Bereshit bara Elohim, dalam permulaannya Elohim dia telah menciptakan, maka itu berbicara kepada Hashem. Bekatmin bara Hashem yat shmaya wa yat ar'o. Maka itu bicara Hashem. Awwalla ma khalaqallahu as-samawati wal ard. Maka itu berbicara mengenai Hashem. Tetapi tidak demikian kalau kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Mashiach, tidak memiliki kriteria. Sebagai imam, dia tidak memiliki kriteria. Sebagai raja, dia juga tidak memiliki kriteria. Sebagai Tuhan, loh. Karena di dalam Torah, hal itu dilarang. Sama sekali tidak boleh. Kamu boleh menuduh apapun tentang saya sebagai bukan orang Israel, tapi saya berguru selama 10 tahun kepada orang Israel, dan saya adalah salah satu murid kesayangan daripada Mori. Mori adalah guru saya. Dan sampai sekarang saya berguru kepada beliau. Semua penjelasan yang saya jelaskan di sini adalah untuk meluruskan semua tuduhan-tuduhan Kristen yang palsu, yang berhubungan dengan Torah, yang harus kami bantah dan luruskan, karena itu tidak benar. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yesak, di mana tema malam hari ini antara Ibu Uti, apakah Yesus adalah seorang Mesias menurut standar Allah? Ya, tentu saja para penonton yang bisa menyimpulkannya. Dan ketika detik-detik terakhir nih, aduh, ternyata Saudara Ishak memiliki waktu 20 menit lebih. Dan tersayangnya sekali Ibu Uti harus termenung dan tidak bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dikarenakan beliau kehabisan waktu. Dan di sini ada
masuk ke meja redaksi kami, ada tantangan dialog untuk Saudara Majesty, untuk di atas ringnya Gramalab, silakan Saudara Majesty untuk berdialog di channel Gramalab. Dia seorang Kristen dan ada seorang Muslim yang menantang dia dialog. Apakah Saudara Majesty yang ada di grup WA ini mampu naik di atas ringnya Gramalab ataukah hanya sekedar pencibiran terhadap Islam? Kami tunggu. Oke, terima kasih kepada Saudara Ishak, kepada Ibu Uti Watimena yang telah mau berdialog di channelnya Gramalab, yang tentu saja channel satu-satunya di Indonesia yang benar-benar sangat netral dalam hal ini dan semuanya mendapatkan waktu yang sama. Dan bagi para penonton, terima kasih. Kami selalu mengingatkan terus untuk para penonton agar memberikan komentar yang baik dan santun. Oke, terima kasih kepada semuanya. Dan insya Allah besok akan kita ketemu lagi di mana channel Gramalab merupakan channel satu-satunya yang menyiarkan puluhan channel di mana secara serempak menyiarkannya. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.